Presiden Prabowo resmikan kilang minyak RI. "34 pendaratan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta sempat dialihkan akibat cuaca buruk." Prabowo bidik 2029 bebas kemiskinan ekstrim. Pria WNA cabuli wanita muda di Taman Literasi Blok M. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Apa kabarnya, Festi? Baik sekali malam hari ini, Cila, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Selain itu, di segmen akhir nanti kami akan memberikan informasi mengenai olahraga, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Bersama saya Priska Priscilla. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin 12 Januari 2026 meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan. Prabowo merupakan Presiden RI pertama yang meresmikan kilang minyak dalam 32 tahun terakhir. Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin 12 Januari 2026 meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP atau Refinery Development Master Plan Balikpapan. Dalam sambutannya, Prabowo mengaku bangga bisa meresmikan proyek RDMP Balikpapan, sebab ini merupakan proyek kilang minyak pertama yang berhasil dirampungkan Indonesia sejak 1994 alias 32 tahun lalu, ketika mantan Presiden Soeharto meresmikan proyek RDMP di Kilang Balongan, Jawa Barat. RDMP sendiri merupakan proyek pengembangan dan modernisasi kilang existing yang dimiliki PT Pertamina. Proyek dengan nilai investasi mencapai 7,4 miliar US dollar ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar minyak atau BBM dalam negeri, sekaligus menekan impor BBM. Sebab pasca dimodernisasi, kilang ini memiliki kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 360.000 barel per hari, naik dari kapasitas sebelumnya 260.000 bph. Dengan peningkatan kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 100.000 bph, Kilang Balikpapan mampu menambah produksi bensin sebanyak 5,8 juta kiloliter per tahun, 1,8 juta kiloliter diesel per tahun, aftur sebanyak 640.000 kiloliter, serta LPG sebanyak 336 kiloton per tahun. Dan berkat kilang ini, Indonesia bisa menekan impor BBM dan LPG dan menghemat devisa kurang lebih sebesar 68 triliun per tahunnya. Tadi kita sudah disebut bahwa acara seperti ini pernah dilakukan tahun 94. Berarti 32 tahun yang lalu. Ya lumayan, cukup bersejarah. Tentunya saya menyambut bahagia dan merasa sangat bangga atas yang kita hasilkan hari ini dengan peresmian ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, semua pihak, semua jajaran personelia yang bekerja keras sehingga kita berhasil mencapai hal ini. Para insinyur, para pekerja, aparat keamanan, pemerintah daerah, manajemen dan masyarakat Balikpapan serta Kalimantan Timur. Ini adalah prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa. Bangga hari ini satu langkah lagi di bidang energi kita menuju kemampuan kita untuk mandiri, kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung energi kita dari luar. Kalau kita tidak kuat, tapi kita kaya, bisa-bisa kekayaan kita direbut. Karena itu kita harus bekerja keras. Tak cuma meningkatkan kapasitas produksi, proyek ini juga diharapkan bisa memproduksi produk-produk turunan minyak bumi yang berkualitas mumpuni. Hal ini terlihat dari Nelson Complexity Index Kilang Balikpapan
yang naik dari 3,7 menjadi 8, menunjukkan bahwa kilang Balikpapan mampu mengolah minyak mentah menjadi produk turunan bernilai tinggi. Kualitas BBM yang dihasilkan pun semakin ramah lingkungan, yakni setara dengan 5 euro. Sebagai pembanding, sebelumnya kilang Balikpapan hanya mampu menghasilkan BBM dengan kualitas setara 2 euro. Prabowo mengatakan pengembangan kilang Balikpapan ini adalah salah satu tonggak penting bagi Indonesia untuk menggapai swasembada energi. Pasalnya, ia menilai bahwa kedaulatan energi merupakan hal esensial bagi sebuah negara merdeka. Dari Balikpapan, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga menyatakan kilang terintegrasi Balikpapan resmi beroperasi. Proyek ini diperkirakan bisa menghemat devisa Indonesia hingga 60 triliun rupiah per tahun. Proyek raksasa Refinery Development Master Plan RMDP atau modernisasi kilang Balikpapan resmi beroperasi dengan investasi USD 7,4 miliar atau 123 triliun rupiah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kilang ini bukan sekedar tumpukan besi, melainkan mesin penyelamat devisa negara yang bisa membantu Indonesia lepas dari ketergantungan impor BBM. Modernisasi kilang meningkatkan kapasitas produksi dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari. PT Pertamina memperkirakan hal ini bisa menurunkan impor energi hingga 68 triliun per tahun termasuk bensin, solar, aftur, dan LPG. Selain kuantitas, kilang juga mampu memproduksi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Jadi dengan RDMP ini, kita bisa menghemat devisa kurang lebih sekitar 60 triliun lebih. Atas perintah Bapak Presiden, maka mulai yang sekarang kita bicara ini Pak, tidak ada lagi impor solar untuk insya Allah ke depan. Karena kebutuhan solar kita totalnya 38 juta, sekarang B40 dan B60. Sekarang dengan ini kita menambah kurang lebih sekitar hampir 5 juta. Impor kita tinggal 5 juta Pak, jadi sudah tertutupi bahkan surplus 1,4 juta. Dengan produksi tahunan mencapai 5,8 juta kiloliter bensin dan 1,8 juta kiloliter solar, Indonesia dihadapkan menekan impor BBM secara signifikan tahun ini. Pengoperasian kilang Balikpapan menjadi tonggak baru kedaulatan energi sekaligus memperkuat ketahanan fiskal negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mewajibkan seluruh jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN bekerja secara jujur, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Tentunya pemirsa, mereka yang juga tidak sanggup menjalankan amanat tersebut diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Presiden Prabowo Subianto mewajibkan seluruh jajaran pimpinan Badan Usaha Milik Negara bekerja secara jujur, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDMP, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin lalu. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti masih lemahnya tata kelola dan integritas di sejumlah BUMN. Menurutnya, salah satu pangkal utama persoalan tersebut adalah kualitas kepemimpinan yang belum optimal. Ia menyebut terdapat direksi BUMN yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya, sehingga berdampak pada kinerja perusahaan. Bahkan lemahnya kepemimpinan tersebut membuat sejumlah BUMN harus menanggung kerugian yang tidak sedikit. Lebih lanjut, Prabowo mengaku gerah dengan praktik sejumlah direksi BUMN yang tetap meminta tantip, meski perusahaan yang mereka kelola membukukan kerugian. Menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat diterima karena tidak sejalan dengan kinerja dan tanggung jawab yang diemban. Oleh karena itu, Prabowo mempersilahkan para direksi yang tidak mampu mengemban amanat tersebut untuk mundur dari jabatannya. Ia menegaskan bahwa memimpin BUMN berarti mengabdi kepada negara dan rakyat, bukan memperkaya diri sendiri. Terlalu banyak pengalaman kita. Direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak yang rugi, sudah rugi, minta tantiam lagi.
nggak tahu malu. Kalau nggak mau, kalau nggak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, segera minta berhenti. Banyak yang siap gantikan. Malu kita dengan bangsa lain dan malu terutama dengan rakyat kita. Praktek-praktek markup, penipuan. Markup itu adalah penipuan dan pencurian, mencuri di siang bolong. Dan sekarang teknologi sekarang ada sehingga cepat ketahuan kalau markup. Prabowo menegaskan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya berkomitmen penuh membenahi tata kelola BUMN. Ia menekankan bahwa BUMN harus diisi oleh sosok-sosok yang memahami bahwa kekayaan negara wajib dikelola dengan prinsip tanggung jawab yang tinggi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga memberi pesan tegas kepada Dirut Pertamina agar tidak segan untuk memecat pegawai yang juga tidak bekerja dengan baik. Dirinya juga menekankan agar seluruh jajaran Pertamina menjauhi korupsi dan menjalankan tugas untuk kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pesan tegas kepada Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aliusius Mantiri, untuk tidak segan memberhentikan pegawai yang enggan bekerja demi kepentingan rakyat. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RMDP Balikpapan pada Senin 12 Januari, menyusul keprihatinannya terhadap praktik permainan tidak sehat dan kolusi yang sempat terjadi di tubuh Pertamina. Presiden Prabowo menekankan dua pesan utama kepada Simon saat pengangkatannya sebagai Dirut Pertamina, yakni pertama, jangan korupsi, kedua, jangan ragu memecat siapapun yang tidak bekerja dengan baik demi bangsa dan negara. Ia menilai langkah ini penting karena Pertamina merupakan salah satu perusahaan dunia dengan reputasi baik, tercermin dari konsistensinya masuk dalam daftar Fortune Global 500. Waktu saya menjadi presiden, saya bertekad untuk membersihkan Pertamina. Saya angkat saudara Simon Aliusius dengan beberapa anak-anak muda dan saya beri tugas, jangan korupsi, jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini. Direktur Utama Pertamina sangat strategis. Anda bertanggung jawab atas sebuah perusahaan $100 miliar. Godaan akan banyak, tapi saudara harus teguh. Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat, jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat harus tega. Praktek-praktek markup, penipuan dan pencurian, mencuri di siang bolong. Sekarang teknologi ada sehingga cepat ketahuan kalau markup. Kalau ada pejabat yang ingin melaksanakan praktek-praktek lama, saya kira sangat keliru. Kita prihatin. Saya tidak tahu berapa direksi Pertamina yang sudah masuk penjara. Negara dan bangsa membutuhkan dan menuntut manajemen yang terbaik. Selain itu, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa pemimpin Pertamina harus menjadi teladan bagi seluruh jajaran. Pemerintahannya akan menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap oknum yang terbukti melakukan korupsi sebagai bagian dari upaya serius membenahi tata kelola badan usaha milik negara. Ini adalah bukan akhir, inilah adalah awal dari perjalanan panjang dan akan banyak inisiatif tentunya akan kami kerjakan dalam waktu dekat yang selaras dengan asta cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk poin kedua swasembada energi dan poin kelima hilirisasi dan industrialisasi. Kami akan terus memberikan pengabdian terbaik, dedikasi terbaik, kami akan terus berinovasi, kami akan terus memberikan karya terbaik agar dapat menghasilkan karya yang membanggakan bangsa Indonesia. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya di mana Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Tentunya pemirsa, pembukaan masa sidang ini beragendakan untuk mendengarkan pidato Ketua DPR Puan Maharani serta pelantikan penggantian antar waktu anggota DPR dan juga anggota MPR masa jabatan 2024-2029.
Dewan Perwakilan Rakyat kini kembali menggelar pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat paripurna beragendakan mendengarkan pidato langsung Ketua DPR Puan Maharani serta pelantikan pergantian antar waktu anggota DPR dan anggota MPR masa jabatan 2024-2029. Rapat dipimpin Puan Maharani dengan dihadiri 294 anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun DPR telah melakukan reses kurang lebih 1 bulan, sejak 9 Desember 2025 dan menjadi paripurna perdana di tahun sidang 2026. Sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 8 Desember 2025, acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada masa pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 131P tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu Saudara Bias Layar SA dari fraksi Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah menggantikan Saudara Mukhtarudin. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan anggota pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna DPR. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI setelah pidato pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Setuju? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara tunggal. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini menjadi tonggak bersejarah bagi negara Indonesia. Selain itu, Puan juga menyebut DPR bersama pemerintah akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional yang berkeadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah berlaku pada 2026 ini. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan berlakunya KUHP dan KUHAP menjadi tonggak bersejarah bagi Indonesia dalam rangka pembaruan hukum. Puan juga menyebut pihaknya bersama pemerintah akan terus mewujudkan hukum yang berkeadilan sesuai nilai-nilai Pancasila yang berakar pada kearifan lokal. Sidang Dewan yang terhormat, pada awal tahun ini telah mulai berlaku Undang-Undang tentang KUHP, Undang-Undang tentang KUHAP, dan Undang-Undang tentang penyesuaian pidana. Hal ini merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum, demokratisasi hukum, dan harmonisasi hukum sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berakar pada kearifan lokal demi mewujudkan hukum yang berkeadilan. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional yang telah disepakati bersama dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Pembahasan rancangan undang-undang tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Adanya pendalaman materi, proses dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat, serta perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR yang perlu diselaraskan secara cermat. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR Puan Maharani menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap berjalannya roda pemerintahan dalam sejumlah isu yang menjadi prioritas. Hal ini mencakup seperti ketersediaan BBM, listrik, dan pangan pasca bencana di wilayah banjir Sumatera serta evakuasi warga negara Indonesia di negara-negara konflik. DPR kawal 9 isu prioritas VO Roll.
Dewan Perwakilan Rakyat akan memprioritaskan berbagai isu strategis dalam jalannya roda pemerintahan. Terdapat 9 isu strategis yang akan diprioritaskan, seperti ketersediaan BBM, listrik, dan pangan pasca bencana di wilayah Sumatera, evakuasi warga negara Indonesia di negara-negara konflik, evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan. Selain itu juga evaluasi pelaksanaan transportasi selama Nataru serta penanganan kasus superflu di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam pembahasan di alat kelengkapan Dewan, DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain 1. Ketersediaan BBM, listrik dan bahan pangan pasca bencana di Sumatera dan wilayah lainnya. 2. Evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan Tahun Baru. 3. Evakuasi warga negara Indonesia di negara-negara yang sedang berkonflik. 4. Proses reformasi Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 5. Pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminatif. 6. Penanganan kasus superflu di berbagai wilayah di Indonesia. 7. Permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 8. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, dan 9. Evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Ketua DPR Puan Maharani juga menyoroti bahwa Indonesia saat ini tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam pembangunan nasional. Tentunya pemirsa, tantangan tersebut salah satunya pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang masih memerlukan reformasi struktural agar lebih inklusif dan juga berkeadilan serta berkelanjutan. Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan perlu adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi global, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Menurutnya bahwa Indonesia saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam pembangunan nasional, sehingga diperlukan peran aktif DPR sebagai perwakilan rakyat. Hal tersebut disampaikannya saat membacakan pidato dalam sidang paripurna DPR pembukaan masa persidangan 3 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu, Puan juga menekankan peningkatan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan pangan, dan perumahan. Saat ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pembangunan nasional yang menuntut peran aktif dan tanggung jawab politik DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Tantangan tersebut antara lain meliputi pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang masih memerlukan reformasi struktural agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi global, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pemerataan pembangunan antar wilayah guna mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan nasional. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan. Penanganan isu sosial dan politik secara bijaksana demi menjaga stabilitas, persatuan, dan kohesi nasional. Mitigasi perubahan iklim, serta pelindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap generasi masa depan dan berbagai tantangan lainnya. Menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, DPR RI memiliki peran konstitusional yang sangat strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan negara, pemerintah, dan DPR RI yang dirancang dengan prioritas dan strategi yang optimal di tengah keterbatasan ruang fiskal. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR Puan Maharani juga mengungkapkan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada belum bisa dipastikan dan kapan pelaksanaannya di DPR. Menurutnya, agenda kepemiluan saat ini masih cukup panjang, yakni tahun 2029 mendatang. Kabar pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD ataupun tidak saat ini tengah menjadi perbincangan hangat kalangan masyarakat maupun partai politik.
Pasalnya wacana pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD dinilai lebih efisiensi anggaran, sekaligus meningkatkan kualitas kepemimpinan. Ketua DPR Puan Maharani juga mengatakan revisi Undang-Undang Pilkada masih belum dibahas mengingat masa sidang baru saja dibuka, sehingga DPR masih melihat dinamika dan juga agenda dari komisi-komisi terkait. Puan menilai agenda kepemiluan seperti pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif masih cukup lama pada tahun 2029 mendatang. Kita lihat lagi nanti bagaimana komunikasinya itu berjalan, karena kan pilkadanya aja masih lama, yang akan berjalan duluan itu nanti kan pileg dan pilpresnya aja belum gitu. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, BNPB imbau waspada hujan dan bencana susulan di wilayah-wilayah terdampak di Sumatera. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya di mana sebanyak 34 pendaratan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dialihkan ke sejumlah bandara alternatif akibat cuaca buruk. Kebanyakan pendaratan yang juga dialihkan merupakan penerbangan rute domestik. Kondisi cuaca di kawasan Bandara Soekarno-Hatta mengalami cuaca buruk. Hujan lebat disertai awan tebal menyebabkan jarak pandang di landasan tidak memenuhi batas minimum untuk proses pendaratan. Sebanyak 34 pendaratan penerbangan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dialihkan ke bandara alternatif akibat cuaca buruk. Kebanyakan pendaratan yang dialihkan merupakan penerbangan rute domestik. Hal ini dilakukan lantaran demi keamanan para penumpang dan penerbangan di situasi cuaca ekstrim, mengingat hujan deras sejak pagi hingga siang hari. Selain itu ada sebanyak 12 pesawat yang berputar-putar di langit Jakarta selama 20 hingga 30 menit dan kemudian mendarat di landasan Bandara Soekarno-Hatta setelah dinyatakan aman. Menurut General Manager Airnav Indonesia Cabang Jakarta Air Traffic Service Center, Widodo mengatakan, kondisi cuaca buruk akibat hujan deras membuat sejumlah pesawat tidak dapat mendarat dan akhirnya pesawat berputar-putar di langit Jakarta selama 20 hingga 30 menit. Adapun pesawat yang tidak dapat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta akibat cuaca buruk tersebut, ada sebanyak 34 penerbangan yang akhirnya dialihkan pendaratan di bandara terdekat seperti Palembang, Yogyakarta, Pangkal Pinang, Lampung, dan Singapura. Sampai dengan pukul 14.15 ini yang pesawat tidak bisa landing atau boleh dibilang divert ke Soekarno-Hatta sebanyak 34 pesawat, sementara yang gagal landing setelah mencapai 12 pesawat yang tidak gagal, tapi ada yang juga yang habis gagal landing dia bisa landing. Nah itu jadi yang itu bisa kita lakukan untuk penyelamatan penerbangan di Soekarno-Hatta. Delay dalam hal ini data ada di pihak Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, sehingga kami hanya melayani penerbangan untuk yang melakukan perdekatan maupun yang divert ke bandara-bandara di sekitar Soekarno-Hatta. Sementara itu penumpang Rizky dari Lombok mengatakan pesawatnya mengalami keterlambatan tiba di Jakarta akibat dampak cuaca buruk. Ada faktor apa sih Bang bikin telat gitu? Hujan besar tadi. Telatnya berapa lama Bang? Telatnya 1 jam lebih ya. Itu pesawat sempat muter-muter apa gimana Bang? Ya muter-muter pesawatnya karena hujan besar, terus sempat ada petir juga. Bang tadi di pesawat sempat ada turbulens nggak sih Bang? Iya sempat ada. Berapa kali? Sekitar 5 kalian. Diketahui pada saat cuaca buruk terjadi, pendaratan penerbangan di Bandara Internasional memang kerap terjadi. Namun hal itu normal demi keselamatan penerbangan dan para penumpang pesawat sehingga pendaratan dialihkan. Namun begitu saat ini kondisi arus lalu lintas udara di langit Jakarta sudah kembali normal.
Kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, BNPB juga mengimbau warga waspada bencana susulan akibat hujan berintensitas tinggi. Peringatan ini ditujukan untuk wilayah-wilayah terdampak di Sumatera. Dalam paparan situasi dan progres penanganan pasca bencana di gedung BNPB Jakarta 9 Januari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menghimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan. Cuaca ekstrim masih terjadi di beberapa wilayah Sumatera, termasuk daerah terdampak bencana, sehingga pemantauan cuaca dilakukan secara intensif bersama BMKG setiap 3 jam. BNPB menekankan pentingnya optimalisasi modifikasi cuaca untuk mencegah hujan ekstrim yang dapat memicu bencana susulan. Salah satu contohnya terjadi di Benar Muria, Aceh, di mana luapan air tercatat di beberapa titik akibat hujan intensitas tinggi. Kita operasi modifikasi cuaca hingga saat ini masih optimal 3 pesawat per provinsi. Dan terus kita lakukan dalam 1 minggu terakhir ini sudah rotasi 24 jam, tapi alhamdulillah ini tidak meluap ke pemukiman dan tidak ada korban atau kerugian material yang signifikan. Sekiranya hujan intensitas tinggi turun sudah lebih dari 2 jam dan kerapatan hujan atau intensitas hujan cukup lebat, maka secara mandiri evakuasi dulu untuk sementara menghindari titik-titik yang mungkin saja terjadi bencana banjir atau longsor susulan. Abdul Muhari meminta masyarakat tetap waspada dalam beberapa hari ke depan. Daerah rawan hujan intens di Aceh antara lain Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subulus Salam, Pidi Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya. Sementara di Sumatera Barat dan Sumatera Utara hujan diperkirakan mengguyur hampir merata, sehingga pemerintah daerah diminta mengingatkan warganya untuk tetap selalu waspada. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau Waduk Cilangkap di Jakarta Timur sebagai salah satu catchment area penting penampung limpasan air. Tentunya peninjauan dilakukan sebagai upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengantisipasi risiko banjir di tengah curah hujan yang tinggi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung Waduk Cilangkap, Jakarta Timur yang menjadi salah satu area tangkapan air penting di ibu kota. Waduk ini berperan menampung limpasan air saat curah hujan tinggi guna mengurangi potensi banjir di wilayah sekitar. Pramono Anung menyampaikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap siaga menghadapi musim hujan ekstrim. Dinas Sumber Daya Air terus mengoptimalkan upaya pengendalian banjir dengan dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pasukan pelangi yang siaga di lapangan. Seluruh jajaran diminta bersiap menangani dampak hujan deras dan genangan agar risiko banjir dapat diminimalisir. Kenapa ini kami lakukan? Karena ini betul-betul secara langsung mengatasi persoalan genangan air yang ada di tempat-tempat yang seperti ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen terus meningkatkan kesiapsiagaan guna melindungi warga dari dampak cuaca ekstrim dan potensi banjir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri bersama dengan Pangdam Jaya Maijen TNI Dedi Suryadi mengunjungi pengungsi korban banjir di Rusun Embrio Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian aparat keamanan kepada warga yang terdampak bencana banjir. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri bersama dengan Pangdam Jaya Maijen TNI Dedi Suryadi meninjau langsung kondisi pengungsian banjir di Rusun Embrio RW 4, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin 12 Januari 2026. Rombongan tiba di lokasi sekitar pukul 20.12 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh unsur Muspiko Jakarta Utara, aparat wilayah serta tokoh masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda dan Pangdam berdialog langsung dengan para pengungsi serta mendengarkan aspirasi dan juga kebutuhan warga melalui Ketua RW 4. Sebagai bentuk perhatian, Kapolda dan juga Pangdam menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada perwakilan pengungsi. Tak hanya itu, keduanya juga menyapa dan juga berinteraksi dengan anak-anak pengungsi, serta membagikan coklat untuk memberikan semangat di tengah kondisi darurat banjir. Berdasarkan data di lokasi, jumlah pengungsi yang menempati Rusun Embrio RW 4 mencapai 643 orang. Sementara itu, bantuan yang juga disalurkan berupa 250 paket sembako, terdiri dari beras 5 kg,
minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, kopi, mie instan, roti, dan juga teh celup. Kehadiran Kapolda Metro Jaya dan juga Pangdam Jaya di tengah pengungsi diharapkan dapat memberikan dukungan moral serta memperkuat sinergi TNI dan Polri dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana banjir di Jakarta Utara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita akan informasi lainnya di mana Partai Demokrat menggelar perayaan Natal 2025 di Jakarta dengan mengusung subtema Partai Demokrat berdoa bagi keselamatan bangsa serta peduli dan berbagi. Hal unik terjadi di mana mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tentunya tampak mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat untuk memberikan kata sambutan. Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan dirinya mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang tengah mendampingi Presiden Prabowo dalam agenda di Kalimantan. Mewakili anaknya, SBY juga menjelaskan alasan AHY tidak hadir sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan untuk bangsa dan negara menjadi prioritas, setelah itu baru partai. Meski tidak hadir langsung, sang Ketua Umum Partai tetap memberikan sambutan melalui rekaman video serta memberikan salam Natal bagi para tamu Natal yang hadir di lokasi. Hal ini disampaikan SBY saat memberi kata sambutan pada perayaan Natal Partai Demokrat 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin malam. Dalam sambutannya, SBY juga menegaskan peran seluruh pihak untuk menjaga kerukunan umat beragama dan juga persatuan, terkhusus bagi para pemimpin di tanah air. Menjaga persatuan dan kerukunan, unity in diversity, harmony in diversity, bukan not to be taken for granted. Harus dijaga, dirawat sampai kapanpun, dan itu misi, kewajiban, dan tanggung jawab para pemimpin di negeri ini, termasuk para pemimpin agama, para tokoh masyarakat, di samping mereka-mereka yang sedang mengemban amanah untuk memimpin negara dan pemerintahan. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Hairul menjelaskan perayaan Natal kali ini turut menggalang bantuan yang nantinya diarahkan kepada korban bencana alam di tanah air. Di tengah-tengah bencana saat ini, kami mendorong seluruh kegiatan yang tentu ini melibatkan para kader untuk bisa peduli dan berbagi. Termasuk dalam kegiatan Natal bersama hari ini, kami juga mendahului dengan kegiatan-kegiatan yang salah satunya adalah untuk memberikan bantuan kepada para korban bencana alam. Yang kemudian kami juga susul dengan berbagi dan peduli di 10 yayasan dan tentu kegiatan-kegiatan lainnya yang ini merupakan rangkaian dari Natal bersama Partai Demokrat pada tahun ini. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR Abdul Wahid angkat bicara perihal ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus korupsi penyelenggaraan dan juga pembagian kuota haji. Menurutnya, Yakut sebagai menteri juga telah membuat aturan sendiri di luar keputusan Presiden atau Kepres terkait kuota haji. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan kuota haji. Merespon hal ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abdul Wahid mengapresiasi KPK yang juga berhasil menangkap ex-Menteri Agama tersebut. Abdul Wahid juga menilai selama Yakut menjadi menteri, telah melanggar dan juga membuat aturan sendiri di luar keputusan Presiden atau Kepres terkait dengan kuota haji. Ya, kalau persoalan kasusnya Menteri Agama yang lalu ya, Gus Yakut, yang sekarang ditangani oleh KPK, pertama saya mengapresiasi dari KPK ya, yang telah menetapkan tersangka, meskipun ya ini agak mundur ya kan, dari 2024 sampai sekarang ya baru tersangka. Saya apresiasi lah. Kami membaca ya, dari ada pengamat yang multi tafsir ya, multi tafsir itu harus mendapatkan penjelasan dari DPR sehingga penetapan KPK ini biar semakin kuat, karena jelas itu adalah melanggar hukum ya, melanggar keputusan Panja, melanggar keputusan Raker, dan melanggar Kepres. Jadi ini melanggar hukum. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Sedangkan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, meninjau langsung pemberian makan bergizi gratis bagi anak-anak di Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya Kemenduk Bangka. Isyana Bagus Oka juga memastikan pola asuh yang aman dan sesuai dengan perkembangan usia dan juga anak-anak mendapatkan asupan gizi yang seimbang melalui MPG. Wakil Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka melihat dan memberikan langsung makan bergizi gratis di Taman Asuh Sayang Anak, Kemenduk Bangka BKKBN. Tampak terlihat anak-anak sangat antusias menikmati makan bergizi gratis, bahkan turut bermain dan juga berinteraksi. Diketahui Tamasya menjadi salah satu program prioritas Menteri Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga WHJ dalam meningkatkan kuantitas dan juga kualitas tempat penitipan anak agar lebih aman, layak dan juga ramah anak. Di Tamasya selain mendapatkan pola asuh yang aman dan juga sesuai dengan perkembangan usia, anak-anak juga mendapatkan asupan gizi yang seimbang melalui MBG. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Telkom yang saat ini berada di bawah naungan Danantara berhasil meningkatkan kapitalisasi pasar paling signifikan di tahun 2025 dengan 112 triliun rupiah. Hal tersebut diberikan apresiasi langsung oleh CEO Danantara Rosan Roslani pada acara Telkom Klik 2026. Berlangsung di Jakarta pada Kamis 8 Januari 2026. Rosan Roslani mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran Telkom Group yang telah membuat masyarakat percaya atas kinerja dan transformasi bisnisnya, sehingga berhasil meningkatkan kapitalisasi pasar hingga 112 triliun rupiah. Rosan mengungkapkan nilai market cap BUMN berhasil melonjak 20% atau sekitar 348 triliun rupiah sejak Badan Pengelola Investasi Danantara diluncurkan pada Februari 2025 lalu. Rosan mengajak para insan Telkom Group untuk mengubah mindset menjadi jawara di tingkat global bukan hanya nasional, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, administrasinya, dan cara kerjanya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% pada 2029 mendatang. Insya Allah kita ingin mencapai 8% di tahun 2029. Kalau tidak ada Telkom, saya bisa pastikan ini tidak akan bisa tercapai. Terima kasih karena kontribusi dan transformasi yang mulai dijalankan di Telkom Group secara keseluruhan ini mendapatkan respon yang positif. Tetapi yang ingin saya tambahkan adalah akselerasinya harus kita percepat. Jadi peran Telkom ini sangat vital. Yuk mindsetnya kita rubah. Yuk kita tidak ingin hanya jadi juara di dalam negeri. Kita harus tingkatkan semuanya world class. Dari segi sumber daya manusianya, dari segi aturannya, administrasinya, cara kerjanya, itu harus kita rubah. Yang paling penting kita lakukan sesuai dengan bisnis judgment rule yang baik dan benar. Adapun 4 perusahaan BUMN lainnya yang juga mengalami peningkatan kapitalisasi pasar tertinggi di tahun 2025 adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, dan PT Garuda Indonesia Tbk. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Pemkot Bandung yang berkomitmen melanjutkan program kebersihan kabel udara. 14 ton kabel di Jalan Buah Batu, Kota Bandung telah diturunkan. Percepatan pengangkutan dilakukan dengan mengerahkan seluruh kendaraan dan juga peralatan yang tersedia. Pemkot Bandung berkomitmen melanjutkan program pembersihan kabel udara. 14 ton kabel di Jalan Buah Batu, Kota Bandung telah diturunkan dalam rangkaian penanganan program tersebut. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Mahyudin, mengatakan pembersihan kabel di Jalan Buah Batu bagian dari proses panjang yang juga dilakukan bersama para operator yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi. Yang menyatakan percepatan pengangkutan dilakukan dengan mengerahkan seluruh kendaraan dan juga peralatan yang tersedia. Hal ini dilakukan agar area bawah jalan juga bersih dan nyaman, tidak menyisakan tumpukan kabel. Bekerjasama dengan operator di bawah Abjatel, itu kita melakukan normalisasi, pembersihan jalur ducting, penurunan kabel, pengaktifan kabel, pengguntingan kabel yang di atas, terus pemotongan tiang. Nah sekarang sisa-sisa potongan kabel ini kita transitkan dulu di sini dan memang sudah diskedul akan diangkut. Maka kita kerahkan semua kendaraan dan peralatan untuk mempercepat proses pengangkutan. Setelah penataan kabel di Jalan Buah Batu rampung, Pemkot Bandung bersama dengan Abjatel akan melanjutkan penertiban kabel udara ke ruas jalan lain. Adapun setelah Jalan Buah Batu, penataan akan dilanjutkan ke Jalan Muhammad Toha dan juga Jalan Gopo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Haji dan juga Umroh membekali petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi dengan sejumlah keterampilan termasuk kemampuan administratif, etika melayani hingga bahasa Arab guna untuk penyelenggaraan haji 2026 yang juga lebih baik serta penguatan layanan haji nasional. Kemenhak membekali petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi dengan sejumlah keterampilan, termasuk kemampuan administratif, etika melayani, hingga bahasa Arab, guna penyelenggaraan haji 2026 yang lebih baik, serta penguatan layanan haji nasional. Adapun Kemenhaj mengadakan pendidikan dan latihan atau diklat petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi 1447 Hijriah tahun 2026 pada periode 10 hingga 30 Januari 2026. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, ditemui usai acara menjelaskan, pendidikan dan latihan ini menjadi nilai dasar dari petugas haji. Dhanil mengungkap, ada dua model rekrutmen petugas haji, yakni model seleksi dan penunjukan langsung. Tentu nilai-nilai dasar tentang petugas ya, karena kan memang seperti saya sebutkan kemarin ke teman-teman media bahwasannya kritik publik paling tinggi itu kan terkait dengan petugas. Terus terang banyak kelemahan, banyak kekurangan, terutama pada proses rekrutmen. Nah, kami kan tidak punya waktu banyak untuk memperbaiki metodologi dan proses rekrutmen petugas. Karena kan ada dua model rekrutmen, yaitu model seleksi, dan sebagian besar memang seleksi, kemudian ada model penunjukan langsung. Nah, ke depan yang banyak kritik itu tentu terkait dengan seleksi metodenya. Mungkin ke depan kami akan banyak perubahan rekrutmen, terutama terkait dengan transparansinya dan akuntabilitasnya. Dengan penunjukan langsung juga kami harus pastikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ke depan, Kemenhaj akan melakukan perubahan dalam rekrutmen, terutama dalam transparansi dan akuntabilitas. Adapun dengan penunjukan langsung ini dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas panitia penyelenggara haji. Dari Jakarta, Dio Malau, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. 3 bulan jelang ibadah haji 2026, Kementerian Haji memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan media sosial para calon jemaah haji. Untuk itu, petugas haji diminta membantu mensosialisasikan kepada para calon jemaah haji saat menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh mengajak seluruh petugas haji dan jamaah haji untuk bijak dalam menggunakan media sosial selama menjalani serangkaian ibadah haji, baik sebelum pemberangkatan maupun saat menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Direktur Bina Petugas Haji Reguler Kementerian Haji dan Umroh, Chandra Sulistyo Reksoprojo, mengatakan otoritas Arab Saudi sangat ketat dalam melakukan pemantauan media sosial pada ibadah haji tahun ini. Untuk menghindari permasalahan dan demi kelancaran proses ibadah haji, Kementerian Haji menghimbau agar petugas haji dan jamaah haji berhati-hati dalam menggunakan media sosial di Tanah Suci. Pertama-tama hati-hati menggunakan medsos di Saudi, itu satu poin dulu ya. Di sana tuh canggih sekali, mereka bisa melacak kita. Mereka bisa tahu aja gitu kan, terkadang apa yang kita beritakan atau yang tahun berapa kita beritakan, mereka terkadang bisa melacak itu. Sehingga gunakanlah ya, media itu benar-benar sangat hati-hati. Yang pertama adalah kita harus ingat ya jemaah, besok tujuannya ibadah. Jangan dicederai karena ingin mencari kejelekan pihak lain. Kita berada di tanah suci kok, di sana di tanah haram, hati-hati. Sekali kita juga apa istilahnya berbuat yang tidak layak, ya who knows lah. Entahlah apa itu agar jemaah ingat selalu lah itu, sehingga terus kita bisa mengingatkan para jemaah positive thinking, ya, sampaikan kabar yang baik, ingat ini di tanah haram dan sebagainya. Dari Jakarta, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Jelang Ramadan, Bulog pastikan stok pangan di Aceh aman. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat di 34 provinsi dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Program ini ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin 12 Januari 2026 untuk meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi. Presiden Prabowo tiba di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru dan disambut barisan siswa. Terlihat Presiden Prabowo menyapa para pelajar satu persatu, meninjau ruang kelas, menyaksikan proses belajar mengajar berbasis papan digital, serta melihat fasilitas perpustakaan. Peresmian dipusatkan di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarbaru dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Daerah, serta sekitar 2.000 peserta dari berbagai unsur. Acara turut dimeriahkan penampilan siswa sekolah rakyat dari berbagai daerah, mulai dari paduan suara, teater, pidato, hingga atraksi baris berbaris. Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi, menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim desil 1 dan 2 DTSN. Hingga 2025, sebanyak 166 sekolah rakyat rintisan telah beroperasi dengan 14.846 siswa, didukung ribuan guru dan tenaga kependidikan, serta terintegrasi dengan program nasional seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga penyediaan hunian layak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat gratis hingga tahun 2029. Sekolah-sekolah ini diproyeksikan dapat menampung 500.000 anak dari keluarga kurang mampu. Di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin 12 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencananya untuk membangun 500 sekolah rakyat gratis hingga akhir masa jabatannya pada 2029. Hingga saat ini sebanyak 166 sekolah rakyat telah berdiri dan beroperasi, menunjukkan kemajuan signifikan dalam program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah pusat terus mendorong kementerian terkait agar pembangunan sekolah rakyat berjalan sesuai target. Dukungan dari berbagai pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan program ini dengan fokus pada kualitas pendidikan dan pemerataan akses bagi seluruh anak Indonesia. Hari ini kita berhasil melihat dan meresmikan 166 sekolah rakyat. Sasaran kita adalah 500 sekolah rakyat sampai tahun 2029. Insya Allah akan tercapai. Saya dilaporkan mungkin akhir tahun ini akan mencapai 30.000, tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus sekolah rakyat adalah 1.000 murid, berarti sasaran kita nanti 500.000 murid. Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya tahun 29 bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem desil 1 dan 2 bisa kita rubah nasibnya, kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya percaya itu bisa terjadi. Selain menargetkan 30.000 siswa dapat masuk sekolah rakyat tahun ini, pemerintah juga menargetkan total 500.000 anak bisa menikmati pendidikan gratis di sekolah rakyat hingga 2029. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia paling lambat pada 2029. Menurut Prabowo, salah satu kunci utama untuk mencapai target tersebut adalah melalui pendidikan yang merata dan berkualitas.
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia paling lambat pada 2029. Tekad tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato peresmian 166 sekolah rakyat terpadu yang tersebar di 34 provinsi yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin kemarin. Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa target tersebut bukan sekedar ambisi, melainkan tujuan yang realistis apabila didukung kerja keras dan keberanian mengambil langkah-langkah terobosan. Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bergotong royong dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan kelaparan. Menurut Prabowo, pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Pertumbuhan menurutnya harus selalu disertai pemerataan agar benar-benar bermakna bagi sebuah bangsa. Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya tahun 29 bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem, desil 1 dan 2 bisa kita rubah nasibnya. Kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya percaya itu bisa terjadi. Keberhasilan kita sangat banyak, tapi kalau saya rinci di sini saya kira panjang sekali. Bukan kita sombong, bukan kita membangga-banggakan, tapi kita harus bangga dengan prestasi. Kita harus bangga dengan bukti. Mari kita bersatu, mari kita kerjasama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia. Kita bangkitkan semua kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah sarana yang paling benar untuk menghilangkan kemiskinan. Tapi pendidikan butuh uang. Uang kita kalau dicuri, kalau dikorupsi, kurang untuk membangun semua sekolah, semua kampus yang kita ingin bangun. Salah satu instrumen utama yang ditekankan Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan adalah pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan berkualitas gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan tertinggal. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, peresmian 166 sekolah rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan diwarnai suasana haru. Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga terlihat sangat terharu saat menyaksikan program pendidikan untuk anak-anak kurang mampu ini berjalan di seluruh Indonesia. Di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin 12 Januari 2026, suasana haru menyelimuti peresmian 166 sekolah rakyat secara nasional. Program ini merupakan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini terpinggirkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf terlihat sangat terharu saat menyampaikan laporan perkembangan program tersebut. Kehadiran sekolah rakyat di berbagai daerah di Indonesia dianggap bukan sekadar pencapaian angka, tetapi langkah nyata untuk mengubah arah masa depan bangsa. Saya anggap sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin memastikan gagasan ini dikenang sebagai peristiwa sejarah. Kelak, ketika anak-anak di tepian sungai, lereng bukit, dan sudut-sudut negeri berdiri sejajar di tengah bangsa ini, orang akan berkata pelan, di masa itu pernah ada seorang presiden yang menanam harapan dan menamainya Sekolah Rakyat. Presiden itu adalah Jenderal TNI Purnawan Prabowo Subianto. Momen emosional juga tercipta ketika Gus Ipul menghampiri Presiden Prabowo dan keduanya berpelukan di hadapan ribuan peserta. Gestur tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah dan Kementerian Sosial dalam mengawal pendidikan anak-anak miskin, sekaligus menegaskan pentingnya program Sekolah Rakyat sebagai warisan masa depan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni secara resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Banten. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jalan Ciomas, Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang pada Senin 12 Januari 2026. Gubernur Banten Andra Soni secara resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Banten pada Senin 12 Januari 2026.
Pembangunan ini juga menandai dimulainya konstruksi 2 unit sekolah rakyat jenjang sekolah menengah atas di Provinsi Banten. Masing-masing berlokasi di Desa Koranji, Kabupaten Pandeglang, serta Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak. Proyek strategis tersebut ditargetkan selesai dan juga dapat difungsikan pada Agustus 2026. Andra Soni menegaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen utama dalam memutus mata rantai kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Banten berkomitmen penuh untuk mengawal pembangunan sekolah rakyat agar berjalan sesuai dengan rencana. Alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Sekda Kabupaten Pandeglang, Sekda Kabupaten Lebak, serta jajaran OPD di Provinsi Banten menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Banten. Ada 2 lokasi, yang pertama adalah di sini, di Cadasari, dan kedua adalah yang di Pangarangan. Ya, insya Allah pekerjaan ini dalam rangka membangun 2 sekolah rakyat yang ada di Provinsi Banten, yang kemudian direncanakan selesai di sekitar bulan Agustus. Untuk mendukung akses menuju fasilitas pendidikan tersebut, pemerintah Provinsi Banten juga melakukan intervensi infrastruktur melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan stok beras dan minyak goreng di Aceh aman menjelang Ramadan. Tentunya pemirsa, cadangan ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk warga terdampak bencana. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan stok beras dan minyak goreng di Provinsi Aceh aman dan mencukupi jelang Ramadan. Pasokan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama warga terdampak bencana, berdasarkan data dari 15 gudang Bulog di Aceh. Stok beras tercatat 64.889 ton dan minyak goreng 307.220 liter. Ahmad juga menegaskan keamanan persediaan di provinsi terdampak bencana lainnya seperti Sumatera Utara dengan 17.904 ton beras dan 284.588 liter minyak goreng, serta Sumatera Barat dengan 5.508 ton beras dan 15.928 liter minyak goreng. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya di wilayah terdampak bencana, Ahmad menyatakan stok beras nasional juga aman menjelang hari besar keagamaan seperti Imlek dan Idul Fitri. Cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 3,35 juta ton, cukup untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama periode tersebut. Jadi masyarakat yang ada di Aceh, khususnya yang terdampak bencana, tidak perlu bimbang dan ragu, apalagi nih mau menghadapi Ramadan. Jadi stok beras Bulog cukup banyak, minyak juga banyak. Jadi total stok beras Bulog di tanah air adalah 3.351.900 ton. Dan kesiapan stok ini untuk menghadapi pertama adalah Imlek dalam waktu dekat, kemudian menghadapi Ramadan, kemudian menghadapi Lebaran. Insya Allah dengan stok ini akan terus bertambah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, alat material ZEDI atau Almatzi bantuan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak tiba di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Bantuan ini dipersiapkan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah daerah Sumatera Utara. Kapal Adri 53 yang mengangkut alat material ZEDI bantuan kasat tiba di dermaga 202 Ujung Baru, Pelabuhan Belawan pada Minggu 11 Januari 2026. Kedatangan bantuan tersebut ditinjau langsung oleh Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Hendri Antariksa. Almatzi yang dikirimkan akan digunakan untuk mendukung penanganan bencana di wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor pada November lalu. Adapun bantuan yang dikirimkan meliputi ribuan kaos lengan panjang, ratusan tenda serbaguna, 2 unit eskavator, 2 unit bulldozer, serta 4 unit kendaraan reverse osmosis atau mobil penjernih air siap minum. Selain itu, 10 unit dump truck akan diberangkatkan melalui jalur darat, sedangkan bantuan lainnya didistribusikan melalui jalur udara untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses pembersihan material sisa bencana, sekaligus mendukung pemulihan infrastruktur, jalan dan jembatan. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Sedangkan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menuntaskan pembangunan 2 jembatan Bailey di Kabupaten Benar Meriah, Aceh.
Jembatan tersebut kembali menghubungkan akses vital antar kabupaten yang sempat terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Terima kasih banyak pada Pak TNI, Pak Presiden, pokoknya instansi yang terkait lah. TNI Angkatan Darat berhasil merampungkan pembangunan 2 jembatan Baile di kawasan Jamur Ujung, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kedua jembatan ini berada di ruas jalan strategis Biren, Bener Meriah, Tangkengon yang menjadi urat nadi mobilitas warga serta distribusi logistik antar kabupaten. Pembangunan jembatan Jamur Ujung 1 menggunakan konstruksi Baile tipe 31 dengan panjang 36 meter atau 15 petak. Jembatan ini dibangun dengan material dari Kementerian Pertahanan dan dukungan dari personel Yonzinkon 13 KE serta Yonzinkon 14 SWS. Sebanyak 60 personel dari Satuan Menzinkon diterjunkan ke lokasi dan berhasil menyelesaikan pembangunan lebih cepat dari target dengan progres 100% pada 7 Januari 2026. Sementara itu, jembatan Jamur Ujung 2 dibangun menggunakan Baile tipe 21 atau Arco Panel dengan panjang 24 meter atau 8 petak. Dengan melibatkan 44 personel gabungan dari Yonzinkon 13 KE dan Yonzinkon 14 SWS, pembangunan jembatan Jamur Ujung 2 selesai sesuai target dengan progres 100% pada 11 Januari 2026. Rampungnya 2 jembatan Baile ini disambut antusias oleh masyarakat setempat karena akses transportasi yang sempat terputus kini kembali normal. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Terima kasih Bapak TNI dan Bapak Presiden. Terima kasih Pak Presiden, jembatannya mantap. Sekarang kami udah nggak jauh lagi keliling. Pemirsa, Satgas Yonzipur 1 Bukit Barisan terus mempercepat pembangunan jembatan Aramco di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Jembatan ini menjadi akses vital warga yang sempat terputus akibat banjir bandang 1 bulan lalu. Satgas Yonzipur 1 Bukit Barisan bersama Yonzipur 1 DD, Zidam 1 Bukit Barisan, dan Kodim Tapanuli Selatan terus memaksimalkan pembangunan jembatan Aramco di Kelurahan Lubuk Raya, Padang Sidimpuan. Hingga saat ini jembatan dengan panjang 12 meter tersebut telah mencapai progres pembangunan 80%. Kini jembatan sudah dapat dilalui oleh pejalan kaki serta kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sejumlah pekerjaan masih terus dilanjutkan, antara lain pembangunan tiang utama, pemasangan besi pengaman, serta pemadatan pada jembatan. 1 unit alat berat milik pemerintah Kota Padang Sidimpuan turut diterjunkan untuk mempercepat proses pekerjaan. Warga pun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas pembangunan jembatan ini. Menurut warga, kehadiran jembatan Aramco sangat membantu aktivitas sehari-hari, terutama untuk mobilitas dan perekonomian masyarakat pasca bencana. Kami bersyukur dan kami senang, kami berbesar hati. Semoga-mogahan Bapak Kasat sama Bapak Presiden Prabowo diberikan umur yang panjang sama rezeki yang berkah. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat segera memulihkan konektivitas serta mendukung aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat pasca bencana. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, karyawan Puskesmas gagalkan pencurian sepeda motor. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi kriminal berikutnya, di mana aksi cabul seorang pria warga negara asing terhadap seorang wanita di Taman Literasi Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Pelaku diduga melakukan aksinya agar bisa dideportasi ke negaranya. Pelecehan seksual terhadap seorang wanita saat berkunjung ke Taman Literasi Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam video viral, pelaku yang merupakan seorang warga negara asing diketahui memamerkan alat kelaminnya sambil terus memanggil sang wanita. Khawatir akan perilaku yang bisa membahayakan dirinya, korban pun melaporkan pria WNA ini ke pihak keamanan taman.
Pelaku yang sempat diamankan sayangnya harus dilepas karena korban enggan menjalani proses laporan ke pihak kepolisian. Imigrasi ada, pihak Sudin ada, dari pihak kepolisian Kebayoran dan kepolisian Polres. Dari Jakarta, Polres? Ya, Jakarta Selatan juga. Dari pengunjung sendiri sih menurut saya dari pribadi nih, kayak pakaian tuh jangan terlalu terbuka lah. Kalau ada kejadian yang serupa atau yang lain tuh langsung menghubungi pihak keamanan atau pihak tenan yang tahu nomor-nomor security juga di sini biar cepet ditanganin gitu, biar nggak makin merambat ke lain gitu kejadiannya gitu. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak keamanan Taman Literasi mengimbau agar para pengunjung wanita tidak mengenakan pakaian terlalu terbuka dan segera melaporkan ke pihak keamanan jika menemukan tindak kejahatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah 3 tahun masuk dalam daftar pencarian orang, M. Arifin, pelaku penyiraman air keras terhadap istri, akhirnya berhasil ditangkap oleh aparat Direktorat Reserse Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap di kawasan Keramasan Kertapati, Palembang saat sedang bekerja. Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Sumatera Selatan menangkap Muhammad Arifin, pelaku penyiraman air keras terhadap istrinya yang terjadi di Jalan Pasundan Kalidoni, Palembang pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Pelaku ditangkap saat sedang bekerja di kawasan Keramasan Kertapati, Palembang. Kasubdit PPA PPO Ditreskrimum Polda Sumsel, AKBP Rizka Aprianti mengatakan, penangkapan pelaku merupakan hasil pengembangan dan penyelidikan intensif terhadap kasus yang sempat menyita perhatian publik. Dan untuk motif utama pelaku adalah cemburu terhadap korban dan ditambah persoalan ekonomi. Akibat penyiraman itu, korban mengalami luka bakar parah di bagian wajah. Usai melakukan aksinya, pelaku melarikan diri dan menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Tim kami dari Direktorat PPA berhasil menangkap pelaku. Jadi untuk kasus ini, sementara kami kenakan kasus penganiayaan dan atau kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 2 KUHP, sebagaimana diubah dan ditambah dalam pasal 466 ayat 2 KUHP dan atau pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bu, untuk motif penyiraman air keras itu apa, Bu? Jadi untuk motif ini sendiri terjadi keributan antara informasinya suami istri dan ini masih kami dalami lagi. Jadi untuk kondisi korban sendiri lukanya cukup berat ya. Mengalami luka bakar, Bu ya? Iya. Selain di wajah, di mana saja, Bu? Ada di wajah, di lengan, di kaki, bagian anggota tubuhnya. Sementara itu, pelaku mengaku nekat melakukan penyiraman air keras lantaran karena emosi dan sakit hati terhadap korban dan sering diperlakukan tidak baik oleh sang istri. Ini Pak, dia tempatnya masuk ke lanang. Sudah tuh aku galak sering tak dijak makan kalau 2 hari, 3 hari galak Pak. Buka pintu lah dibukainya galak tidur sana sini aku Pak. Pagi Pak. Pagi apa dia pas kau sekitar Sama-sama jualan Pak. Dia lagi jualan? Iya, sama-sama jual kemplang kami itu Pak. Di Sungai Batang. Di rumah atau di jalan? Di jalan Pak. Di jalan itu kau siram kan dia? Iya. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolda Sumatera Selatan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara korban masih menjalani perawatan akibat luka permanen yang dialaminya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang karyawan puskesmas berhasil menggagalkan percobaan pencurian sepeda motor di halaman parkir puskesmas di Mandi Rancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin siang 12 Januari 2026. Teriakan histeris karyawan yang juga memergoki membuat 2 orang pelaku tancap gas.
Rekaman CCTV memperlihatkan dua orang tak dikenal tengah melancarkan aksi pencurian sepeda motor di halaman parkir Puskesmas Mandi Rancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin siang 12 Januari 2026. Keduanya tengah mengincar sepeda motor Matic menggunakan kunci letter T. Seorang pelaku sebagai eksekutor, seorang pelaku lainnya memantau keadaan di atas motor yang mereka bawa. Aksi nekat ini dilakukan kedua pelaku saat kondisi pasien di Puskesmas ramai. Beruntung seorang karyawan Puskesmas keluar dan meneriaki aksi kedua pelaku yang bersiap membawa kabur motor incaran. Teriakan karyawan Puskesmas ini pun membuat kedua pelaku tancap gas melarikan diri. Mana di dalam tuh? Iya, di dalam. Gimana teh? Saya kan lagi entry CKG ya. Terus di samping komputer tuh ada monitor CCTV. Jadi kebetulan kan saya rehat dulu lah gitu ya. Jadi otomatis saya menengok ke monitor CCTV gitu. Ternyata udah dua orang itu sudah ada di depan motor saya gitu. Waktu masuknya mah nggak tahu, nggak sadar. Setelah sudah di depan motor lagi ngebobol, kaget, langsung teriak. Untuk mengantisipasi adanya kejadian serupa, pihak Puskesmas kini menerapkan area parkir khusus untuk karyawan serta menambah seorang personel yang bertugas sebagai keamanan. Kebetulan kejadian yang kemarin itu sudah 2 kali dengannya kemarin ya. Yang pertama itu pada tahun 2020. Itu juga kebetulan punya karyawan kita. Nah, kalau yang tahun 2020 itu sudah terjadi ya pencuriannya, sehingga barang sepeda motor itu sudah dibawa pencuri. Kalau untuk saat yang kemarin itu baru percobaan pencurian. Rencana kita tindak lanjutnya yaitu pertama diusahakan untuk kendaraan karyawan kita alokasikan ke belakang, yaitu di lokasi parkiran depan Ponen. Kemudian untuk tim keamanannya lagi, yaitu kita akan adanya petugas untuk memonitor parkiran di depan. Sementara itu pihak Puskesmas telah melaporkan adanya percobaan pencurian sepeda motor ke Polsek setempat. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, angin puting beliung juga menerjang kawasan pesisir Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Selasa 13 Januari 2026. Puluhan rumah warga mengalami kerusakan akibat disapu angin kencang dan tertimpa pohon tumbang. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Suasana di Kampung Kadu Kemis, Desa Banjarmasin, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, mendadak riuh pada Selasa 13 Januari 2026 pagi. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan parah setelah disapu angin puting beliung dan tertimpa pohon tumbang. Bahkan sejumlah kendaraan pun rusak setelah tertimpa runtuhan atap rangka baja ringan. Menurut keterangan warga, peristiwa ini terjadi saat angin besar yang disertai hujan deras datang tiba-tiba sekitar pukul 7 pagi. Dan pasca kejadian, warga bergotong royong membersihkan material reruntuhan dengan peralatan seadanya. Lagi ada di rumah. Tiduran. Oh gitu. Bisa diceritain Pak, anginnya seperti apa sih tadi? Angin puyuh, angin puting beliung. Oh gitu. Ya. Gimana itu? Kira-kira jam 6:30 pagi tadi ya. Gitu. Terus rumah Bapak apa yang rusak gitu? Penteng ini pada jatuh ambruk. Jatuh ambruk ya. Ini nimpa mobil juga ya Pak? Iya. Kurang lebih di sini 10 rumahan. 10 rumahan kena dampak. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD-PK Kabupaten Pandeglang diterjunkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi dan pembersihan. Informasi dari warga di sini, dari warga Kampung Kemis, Kadu Kemis, Desa Banjarmasin, ada 10 dan ada beberapa rumah yang tertimpa pohon juga yang sekarang lagi ditangani sama warga. Dan ada kendaraan juga roda 4 sama tertimpa oleh atap gerasinya. Kerusakannya seperti apa Pak semuanya? Ya, kerusakannya bervariasi, ada yang ringan, ada yang sedang gitu. Petugas masih melakukan pendataan terkait total kerugian yang dialami warga. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada, mengingat potensi cuaca ekstrim masih mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi internasional di mana gelombang protes nasional yang menantang sistem teokrasi Iran memasuki pekan kedua. Jumlah korban tewas terus bertambah. Aktivis HAM menyebut sedikitnya 116 orang tewas akibat kekerasan seputar aksi demonstrasi. Protes meluas di berbagai kota Iran meski pemerintah memutus akses internet dan membatasi komunikasi telepon. Kondisi ini menyulitkan pemantauan dari luar negeri. Lembaga HAM berbasis di Amerika Serikat Human Rights Activist News Agency mencatat lebih dari 2.600 orang telah ditangkap selama gelombang protes. Televisi negara Iran lebih banyak menyorot korban dari pihak pasukan keamanan dan menyebut para pengunjuk rasa sebagai teroris. Meski demikian, media resmi mengakui aksi masih terjadi hingga Minggu pagi, termasuk di Teheran dan kota suci Mashhad. Kejaksaan Agung Iran melalui Muhammad Mofahedi Azad mengancam siapapun yang ikut protes akan dianggap sebagai musuh Tuhan. Dakwaan ini dapat berujung pada hukuman mati. Pemerintah menegaskan bahkan mereka yang membantu para pengunjuk rasa akan menghadapi proses hukum tanpa ampun. Di tengah tekanan tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan dukungan terbuka kepada para protester. Dalam pesan media sosial, Trump menulis Iran sedang melihat kebebasan seperti tak pernah sebelumnya. Media Amerika melaporkan Trump telah diberikan opsi militer terkait Iran, namun belum mengambil keputusan akhir. Televisi negara Iran menayangkan aksi pro-pemerintah secara berulang, diiringi musik patriotik perang Iran-Irak. Namun juga menampilkan rekaman yang diklaim memperlihatkan pengunjuk rasa bersenjata. Media semi-resmi Fars dan Tasnim melaporkan sejumlah anggota pasukan Basij dan polisi tewas, serta penangkapan hampir 200 orang yang dituduh tergabung dalam kelompok teror. Situasi Iran kini terus memanas dengan ancaman penindakan lebih keras dan korban jiwa yang terus bertambah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Israel juga telah menyatakan tengah memantau dengan cermat dampak gelombang protes yang juga meluas di Iran. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa ketegangan ini berpotensi memicu konflik regional, terlebih di tengah ancaman Amerika Serikat terhadap Teheran. Dalam rapat kabinet Minggu waktu setempat, Netanyahu menyebut dunia terkesan dengan keberanian rakyat Iran yang menentang pemerintah mereka. Ia juga mengecam pembunuhan warga sipil dan menyatakan harapan agar hubungan Iran dan Israel dapat dipulihkan jika Iran bebas dari rezim yang menindas. Netanyahu juga diketahui telah berbicara dengan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio. Pembicaraan itu membahas sejumlah isu, termasuk gejolak politik di Iran. Meski demikian, militer Israel menegaskan belum ada perubahan prosedur keamanan bagi warga sipil. Tidak ada perintah untuk mendatangi tempat perlindungan seperti pada situasi ancaman sebelumnya. Pihak militer menyebut protes di Iran merupakan urusan dalam negeri Iran, namun mereka menegaskan Israel siap merespon dengan kekuatan jika muncul ancaman dari luar. Seorang mantan pejabat intelijen Israel menilai Iran saat ini tengah terfokus menjaga stabilitas dalam negeri. Menurutnya, Teheran tidak memiliki kepentingan untuk membuka front baru dengan Israel di tengah gelombang protes besar-besaran. Kondisi ini membuat kawasan Timur Tengah tetap berada dalam status waspada tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tanah longsor menerjang akses jalan Kampung Nyengkle di kawasan Tapos, Depok, Jawa Barat. Akibatnya seorang ibu yang juga baru melahirkan terpaksa harus diungsikan akibat rumahnya terdampak oleh longsor. Beginilah kondisi jalan yang merupakan akses jalan warga Kampung Nyengkle, Tapos, Kota Depok. Terdapat 2 rumah warga yang halaman depannya tergerus longsor akibat diguyur hujan. Salah satu rumah terdampak di antaranya adalah milik seorang ibu yang baru saja melahirkan. Akibat longsor, ibu bersama bayinya ini terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Menurut Lurah Cilangkap, Galih Catur Prasatya, akses jalan warga yang longsor ini terjadi sepanjang 25 meter dengan tinggi 4 meter. Dan ini merupakan longsor susulan dari longsor sebelumnya di lokasi yang sama akibat curah hujan dengan intensitas tinggi. Terkait peninjauan longsor tadi? Ya, tadi kita meninjau lokasi longsor berdasarkan laporan Ketua RW 1 Kampung Nyengkle Cilangkap. Untuk tinggi sama panjangnya? Kira-kira itu ukurannya tingginya sekitar 4 meter, kemudian panjangnya ada kurang lebih 25 meter. Ya, pertama memang sebelumnya itu kan longsor, kemudian ditambah curah hujan yang tidak menentu, jadi lama-lama makin terkikis. Walaupun sebelumnya udah ada penanganan di longsornya, tapi
ada sekitar 2 rumah yang terdampak yang kebetulan berdekatan dengan lokasi longsor tersebut. Bisa disebut longsor susulan? Mungkin bisa disebut longsor susulan karena memang lokasinya di situ-situ juga. Dari rumah ini apakah ada yang mengungsi? Ya, tadi kita juga udah ngobrol sama ketua RW-nya sama salah satu penghuni rumah di situ, karena di situ ada bayi yang belum lama lahir, makanya mereka ngungsi ke rumah saudaranya. Kedepannya seperti apa? Ya, tentu setelah kita meninjau, saya akan berkomunikasi dan berkoordinasi. Pertama, saya akan melaporkan kepada pimpinan, kemudian selanjutnya kepada dinas terkait kaitannya dengan kondisi yang ada di wilayah kami. Pihak kelurahan akan segera melaporkan peristiwa ini kepada pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, polisi juga mengungkap upaya penyelundupan 122,5 kg sabu yang juga dilakukan 3 orang dari pria Aceh menuju Jakarta dengan kamuflase 8 ton jengkol di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Mirisnya, 2 dari 3 pelaku merupakan korban bencana banjir Aceh yang tergiur upah 10 juta rupiah dan perbaikan rumah yang rusak diterjang banjir. Polres Lampung Selatan berhasil mengungkap penyelundupan 122,5 kg sabu-sabu dari Aceh menuju Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung pada akhir Desember 2025 lalu. Penyelundupan dilakukan oleh 3 orang pria berinisial WS, R, dan S menggunakan mobil truk Colt diesel yang dikamuflase dalam muatan 8 ton jengkol. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf menyebut modus kamuflase sabu yang dikemas 114 paket ini dilakukan secara terencana untuk mengecoh petugas. Jika ditotal nilai ekonomi 122,5 kg barang bukti sabu-sabu ditaksir mencapai 122,5 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan, tersangka WS mengaku dikendalikan bandar besar berinisial SEM yang saat ini telah ditetapkan DPO. WS bertindak sebagai pengawal dan pengendali pengiriman dengan imbalan 100 juta rupiah. Sementara tersangka R dan S merupakan korban bencana banjir Aceh yang nekat menjadi kurir 122,5 kg sabu lantaran dijanjikan upah 10 juta rupiah serta bantuan perbaikan rumah oleh tersangka WS. Pengawal narkotika jenis sabu tersebut dari Aceh ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Adapun yang memerintahkan TSK WS adalah seorang bernama SEM yang dijanjikan dengan upah sebesar 100 juta rupiah. Dan baru pertama kali tersangka WS melakukan pekerjaan mengawal narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian R berperan membawa kol diesel yang dikamuflase bermuatan jengkol seberat 8 ton yang di bawahnya terdapat narkotika jenis sabu dari Aceh menuju Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Yang dijanjikan oleh WS uang upah sebesar 10 juta rupiah per orang dan dijanjikan akan merehabkan rumah tinggalnya karena kan rumah tersangka R sudah rusak terdampak bencana alam banjir di Aceh. Dan baru pertama kali ini tersangka R membawa narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil BAP-nya. Kemudian yang ketiga, S berperan membawa kol diesel kamuflase muatan jengkol yang di bawahnya terdapat narkotika jenis sabu dari Aceh menuju Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Juga dijanjikan oleh WS uang upah sebesar 10 juta rupiah per orang dan dijanjikan akan merehabkan rumah dikarenakan rumah tersangka R serta S rusak terdampak bencana alam banjir di Aceh. Dan menurut pengakuannya dari BAP, baru pertama kali ini tersangka S membawa narkotika jenis. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap bandar besar di balik penyelundupan 122,5 kg sabu-sabu tersebut. Sementara ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Sedangkan seorang pensiunan ASN ditemukan tewas di muara Pantai Lingga, Singaraja, Buleleng, Bali. Korban yang diduga tewas usai ditabrak mobil dan masuk ke dalam selokan yang juga membawanya ke muara Pantai Lingga. Peristiwa naas dialami seorang pensiunan ASN Made Serina 59 tahun di Kabupaten Buleleng, Bali.
Di tengah guyuran hujan, korban tertabrak mobil dan terpental masuk ke dalam selokan, berarus deras hingga terseret menuju perairan laut. Tim SAR gabungan menemukan dalam kondisi tidak bernyawa di muara Pantai Lingga usai melakukan pencarian dengan menyisir selokan sekitar Simpang 4 Jalan Laksamana dan Jalan Ki Barak Panji, Kota Singgaraja, Buleleng, Bali. Seperti diketahui, saat motornya tertabrak mobil, korban masuk ke dalam selokan dan menghilang. Namun dapat ditemukan petugas SAR gabungan dengan jarak sekitar 1,5 km dari titik awal korban dinyatakan hilang. Koordinator Posar Buleleng pun sebelumnya memastikan jenazah yang ditemukan itu merupakan korban Made Serina dengan melakukan identifikasi melibatkan pihak keluarga. Usai evakuasi, jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Buleleng. Bapak Serina, umur 59, dengan alamat Desa Bubunan. Dapat kami laporkan upaya-upaya pencarian dari siang hari sampai sore hari ini ada 2 jalur aliran sungai, yang satu arah ke utara dan satu arah ke barat. Kami upayakan dengan tim SAR gabungan melaksanakan ke arah dari LKM menuju utara aliran sungai sampai ke muara pantai Penimbangan dengan cara masih ini. Selanjutnya dengan pencarian arah ke barat dengan tim SAR gabungan sementara masih ini. Pada pukul 16.50 ada informasi masuk dari masyarakat bahwa target ditemukan di pantai hingga dekat muara, antara muara dan pantai. Kami telusuri bahwa informasi tersebut bahwa target memang benar-benar sudah ditemukan di Pantai Lingga dalam kondisi MD. Langsung kami dari LKM menuju lokasi Pantai Lingga untuk mengevakuasi target, dan kami tim SAR gabungan berkoordinasi dengan PMI Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan evakuasi, dan kami serahkan ke keluarga target bahwa dilanjutkan dan dibawa ke rumah duka Desa Bubunan. Korban diduga kuat terseret arus selokan hingga masuk ke perairan laut sebelum akhirnya ditemukan di muara Pantai Lingga. Kemungkinan korban sempat terbawa arus ke laut karena hilir dari lokasi kejadian mengarah ke pantai, Penimbangan, dan sekitarnya. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, seorang pria diduga tenggelam di Sungai Belapun Praga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu sekitar pukul 9 pagi. Korban diduga tenggelam usai menyeberang sungai sepulang dari kebun. Hingga kini korban belum ditemukan. Operasi pencarian terhadap seorang pria yang diduga tenggelam di Sungai Belapun Praga, Dusun Papareang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan memasuki hari kedua. Hingga sore hari, tim SAR gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Korban diketahui bernama Andi, 30 tahun, seorang laki-laki yang dilaporkan tenggelam saat menyeberangi sungai sepulang dari kebun pada Minggu pagi. Operasi SAR dilanjutkan sejak pukul 7 pagi dengan strategi pencarian diperluas. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Andi Sultan, menjelaskan bahwa pencarian hari kedua difokuskan pada beberapa sektor dengan pembagian 4 Search and Rescue Unit atau SRU. Hari kedua ini pencarian kami lakukan dengan membagi 4 SRU. Ada yang melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian, penyisiran darat di sisi kiri dan kanan sungai hingga 3 km ke arah hilir, dengan pencarian menggunakan perahu karet sejauh 6 km, serta pemantauan debit air di sekitar jembatan Parangloe. Hari ini pencarian hari kedua yang dimana kondisi menggunakan manusia yang terjadi di Sungai Belapun Praga, Dusun Papareang, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan hari ini memasuki pencarian hari kedua, dan pada pukul 07.00 tadi korban tim SAR gabungan telah melaksanakan pencarian atas nama korban, atas nama Andi, 30 tahun, yang dimana tenggelam di sungai tersebut. Dan pada pukul 07.00 tadi kami telah melaksanakan pencarian dengan membagi 5 seru, yang dimana seru pertama melakukan penyisiran dengan menggunakan perahu karet
dan seru 2 melakukan juga penyisiran dengan menggunakan juga perahu karet. Begitu juga dengan teman-teman yang lain melakukan penyisiran dengan penyisiran di pinggir kiri kanan sungai, dan selanjutnya tim selanjutnya melakukan penyelaman yang dimana diduga korban hanyut. Namun sampai saat ini masih nihil. Adapun kendala yang dihadapi tim SAR gabungan adalah arus bawah yang lumayan kencang, sehingga dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan tim penyelam. Meski hasil pencarian hari ini masih nihil, tim SAR gabungan tetap bekerja maksimal dan mengutamakan keselamatan seluruh personil. Operasi pun dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kembali. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah kota Cilegon, Banten menyebabkan banjir besar di lingkungan Sambirate, Kelurahan Cibeber pada Senin 12 Januari 2026. Sebanyak 350 kepala keluarga terdampak dan ratusan jiwa terpaksa dievakuasi ke posko pengungsian akibat luapan air kiriman dari hulu. Banjir yang terjadi pada Senin siang 12 Januari 2026 ini merendam 5 wilayah RW di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Cilegon, Banten. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di RW 03, di mana sekitar 300 kepala keluarga mengalami dampak langsung dan harus meninggalkan rumah mereka. Menurut Lurah Cibeber, TB Nasarullah, tingginya curah hujan menyebabkan debit air meningkat drastis hingga menjebol sejumlah titik aliran. Guna menangani warga terdampak, pemerintah setempat telah menyiapkan 3 titik pengungsian, yakni di masjid, madrasah, serta musola Salamah. Dalam proses evakuasi, unsur Forkopimda bersama tokoh masyarakat setempat bahu-membahu memberikan bantuan dan memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Pihak kelurahan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke aliran sungai guna mencegah dampak banjir yang lebih parah di kemudian hari. Aparat terkait masih terus melakukan pendataan lanjutan dan memastikan seluruh warga terdampak telah terdata dengan baik. Sata Yumi, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda ditangkap aparat kepolisian lantaran mencuri sepeda motor milik rekan kerjanya. Diduga pelaku mencuri sepeda motor itu untuk koleksi pribadinya. Seorang pemuda berinisial AS 23 tahun diamankan aparat kepolisian usai mencuri 3 sepeda motor milik rekan kerjanya sendiri. Aksi tersangka terungkap setelah korban yang tinggal satu kos mencurigai gelagat pelaku. Kecurigaan mulai menguat ketika pelaku beberapa kali meminjam motor rekannya dan mengembalikannya, namun beberapa hari kemudian motor tersebut hilang. Pola serupa juga terjadi setiap pelaku pindah tempat kerja. Setelah didesak, AS akhirnya mengakui perbuatannya. Tersangka sengaja menduplikasikan kunci motor yang dipinjam untuk kemudian mencurinya. Motor-motor hasil kejahatan itu kemudian dibawa ke kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur. Wakapolresta Solo AKBP Sigit menyampaikan, laporan kehilangan yang berulang di tempat kos tersebut menjadi awal terkuaknya kasus pencurian ini. Sepeda motor Vario, TKP di Alfamart Veteran Serengan. Yang kedua sepeda motor Aero di TKP Alfamidi Kartosuro Sukoharjo menggunakan kunci palsu, kemudian mengambil sepeda motor. Untuk penangkapan tersangka saudara AS dilakukan penangkapan yang tadi saya sampaikan di luar kota. Untuk barang bukti 1 buah BPKB, 1 buah SNK, 1 buah flash disk berisi rekaman CCTV, dan 1 unit sepeda motor merek Honda. Terhadap terduga pelaku dikenakan pasal pencurian dengan pemberatan pasal 363 dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Selain 3 unit sepeda motor, polisi juga menyita STNK, plat nomor, flash disk, dan 1 unit ponsel sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Mayat seorang pria tanpa identitas ditemukan di area tempat pemakaman umum atau TPU Komplek BRI, Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi tertutup dedaunan dengan bekas luka jeratan ikat pinggang di leher, serta luka memar di bagian wajah. Korban diduga merupakan korban pembunuhan. Warga dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki di area TPU Komplek BRI, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kalimalang, Kota Bekasi pada Minggu 11 Januari 2026. Dari video amatir warga terlihat sesosok mayat laki-laki diperkirakan berusia 20 tahunan ini ditemukan di antara makam dengan kondisi tertutup dedaunan dan pada bagian wajah korban terdapat bekas luka memar. Menurut keterangan penjaga makam, penemuan mayat berawal saat warga yang sedang berziarah melihat tumpukan dedaunan mencurigakan di belakang makam. Saat dicek, tumpukan dedaunan tersebut ternyata menutupi sesosok mayat. Ada ibu-ibu yang ziarah persis di belakang makam yang dia ziarahi. Oke. Seperti itu lah. Saya mau memang warga di sini sekeluarga. Itu tempat tinggal saya. Tapi saya karena istri di Kebayoran, jadi saya datang pagi pulang malam gitu, sore habis maghrib atau ketemu apa. Bang, itu mayatnya laki-laki? Laki-laki. Sekitar umur berapa, Bang? Umur masih tanggung ABG ya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota menjelaskan korban ditemukan dengan bekas jeratan ikat pinggang di leher serta luka memar di bagian wajah. Saat ditemukan mayat dalam kondisi tertutup dedaunan. Ciri-ciri korban saat ditemukan mengenakan celana jeans panjang warna biru, kaos lengan panjang warna abu-abu dan memakai kawat gigi. Jenazah seorang laki-laki di TPU Komplek BRI Jalan Kiai Haji Nur Ali, RT 04 RW 02, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sampai dengan saat ini, terhadap identitas dari korban sendiri ini, kami belum menemukan identitasnya. Mohon rekan-rekan bisa dibantu untuk kami dapat mengetahui siapa identitas dari korban ini. Kemudian dari hasil TKP awal bahwa yang bersangkutan ditemukan di TPU dalam kondisi terjerat, lehernya terjerat oleh ikat pinggang. Nah, kemungkinan besar, tapi ini masih kami dalami dan masih kami telusuri lebih lanjut. Makanya kami mohon bantuan kepada rekan-rekan untuk membantu mempublikasi daripada korban ini untuk kita mengetahui dari identitasnya, kemudian penyebab peristiwa apa yang terjadi. Jenazah dari pemeriksaan sementara itu bukan pukulan apa gimana Pak Kasat yang dari secara kasat mata ada luka memar-memar di bagian muka. Nah, ini yang masih kita dalami. Dugaan benda tumpul apa Pak Kasat? Benda tumpul. Pak, ciri-ciri korban Pak saat ini menggunakan pakaian apa dan usia? Ciri-ciri korban pakai baju warna apa? Celana panjang blue jeans, kaos lengan panjang abu-abu. Ada tato atau ada ciri khusus? Korban menggunakan kawat gigi. Pasca penemuan mayat, lokasi langsung dipasang garis polisi dan untuk kepentingan otopsi, mayat pria tanpa identitas tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga saat ini kasus masih dalam penyelidikan Polsek Bekasi Barat bersama dengan Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya. Di Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.